Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Teror Rumah Sinden. Tapi sebelum saya memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat misteri dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Kisah ini berasal dari salah satu mahasiswa yang ingin mengemban ilmu di Cirebon. Wanita ini ingin mencari kontrakan, tentunya yang tidak jauh dari kampusnya. Dia mencari informasi tentang kontrakan melalui Google dan Facebook. Tentunya kontrakan itu akan dipakai gadis kuliah itu beserta dua temannya. Singkat cerita, akhirnya wanita itu pun mendapatkan informasi kontrakan yang tidak jauh dari universitasnya. Sebelum Rina menyetujui hal itu, Rina pun bertanya-tanya dulu terkait fasilitas dan segala sesuatu yang ada di kontrakan tersebut. Dan pemilik kos memberikan fasilitas berupa lemari di tiap kamar, kasur, dan lain sebagainya. Bisa dibilang seluruh fasilitas sangat lengkap. Terlebih lagi, harga dari kontrakan itu per bulannya sangat murah. Hal ini membuat Rina sangat tertarik dan tanpa basa-basi, Rina pun menyetujui penawaran itu. Akhirnya, tepat di hari Minggu, Rina pun menemui sang pemilik kontrakan itu. Rina pun bertanya kepada Lisa, "Kenapa kok rumahnya dikontrakan?" Lisa pun menjawab bahwasanya saya tidak bisa menempati rumah itu dikarenakan saya sudah berkeluarga. Mau tidak mau rumah itu kosong dan akhirnya saya kontrakan. Jadi rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kosan Rina ini adalah milik kakeknya. Perawatannya masih bagus dan bersih juga. Karena kakeknya ini meninggal, jadi harus diurus oleh Ibu Lisa. Namun Ibu Lela tidak bisa menempati rumah kakeknya itu karena memang kebetulan ia sudah memiliki rumah sendiri bersama dengan suami dan anak-anaknya. Dan sesuai dengan pesan dari kakek dari Ibu Lela, rumah itu tidak boleh dijual, tetapi rumah itu hanya diperbolehkan untuk disewa. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Lisa, Rina pun tidak memikirkannya. Akhirnya Rina pun meminta Ibu Lisa untuk diantarkan ke rumah yang akan dikontrakannya. Setelah sesampainya di rumah kontrakan, Rina pun melihat-lihat ruangan yang akan dikontrakan. Menurut Rina dan temannya, rumahnya pun tidak begitu jelek dan juga tidak begitu kotor. Mereka pun terus melihat-lihat kamar itu, sembari memilih tempat di mana mereka akan tidur. Di dalam rumah itu pun terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Itu pun sudah cukup bagi Rina dan teman-temannya. Di bagian tengahnya ada ruang tamu. Akhirnya Rina pun setuju untuk menempati rumah kontrakan itu. Dan Ibu Lisa pun memberikan kunci kepada Rina. Rina pun menerima kunci itu. Tetapi Rina dan teman-temannya belum menempati rumah itu. Tepatnya Rina akan menempati rumah itu di keesokan harinya. Singkat cerita, Rina dan 2 temannya mendatangi rumah tersebut. Rina mendatangi rumah tersebut bersama kedua temannya.
Kedua teman Rina sendiri bernama Endah dan Cindy. Dan secara kebetulan Ibu Lisa sudah menunggu di depan rumah itu. Namun ada sesuatu yang aneh dari penampilan Ibu Lisa. Kali ini ia mengenakan kebaya khas Jawa Tengah yang tidak asing. Sebelum mereka bertiga memasuki rumah tersebut, Ibu Lisa menjelaskan sesuatu kepada Rina dan kedua temannya. Tempat ini saya serahkan kepada kalian, akan tetapi tolong jangan kotori tempatnya. Mereka bertiga hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Ibu Lisa pun langsung membuka pintu. Karena memang rumah itu memiliki 2 kunci, satu kunci dipegang oleh Ibu Rina dan satu dipegang oleh Ibu Lisa. Akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah yang akan ditempati oleh Rina. Tetapi Ibu Lisa membawa 3 batang dupa. Tujuannya untuk dibakar di salah satu kamar itu. Entah apa maksud Ibu Lisa membakar 3 dupa di salah satu kamar. "Bu, itu kan dupa," ucap Endah. "Benar, ini dupa. Fungsinya untuk menjaga kalian semua," jelas Ibu Lisa. "Memang di rumah ini ada penghuninya?" tanya Cindy. Tatapan mata Ibu Lisa berubah seketika. Hatinya sedikit tersinggung saat Cindy mengucapkan hal itu. Setiap rumah pasti ada penunggunya, namun tidak semua rumah memiliki penjaga, jelas Ibu Lisa. Selesai memasang dupa, Ibu Lisa langsung menuju ke kamar Rina. "Tolong jaga rumah ini, minimal jangan mandi di malam hari," ucap Ibu Lisa sambil menunjukkan tangannya ke arah kamar yang telah dipasang dupa. Rina hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Setelah selesai, Ibu Lisa pun beranjak keluar dari rumah. Singkat cerita, Rina dan kedua temannya pun menepati rumah itu. Tetapi kedua temannya tidak mau tidur di tempat di mana kamar itu yang sudah dibakar dupa oleh Ibu Lisa. 1 minggu mereka menepati rumah itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka berdua sangat nyaman tinggal di rumah itu. Apalagi fasilitasnya sangat memadai bagi mereka. Namun ada sesuatu yang aneh di setiap malam Jumat Kliwon. Tepatnya pada saat itu jam 8 malam, Rina ingin ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, Rina mendengarkan suara nyanyian perempuan seperti sinden. Mendengarkan nyanyian dari sinden itu, Rina tidak merasa ketakutan, tetapi Rina sangat menikmati lantunan-lantunan yang dinyanyikan oleh seseorang yang entah dari mana asalnya. Akhirnya Rina mendekati dari mana suara itu berada. Ternyata suara itu berasal dari kamar yang tidak pernah dihuni oleh Rina. Rina pun membuka pintu itu. Setelah pintu itu dibuka, Rina benar-benar terkejut karena Rina melihat sesosok makhluk yang berpakaian adat Jawa. Rina pun bertanya kepada sesosok makhluk itu, "Siapa kamu? Kenapa kok kamu berani-berani memasuki rumah saya?" Alangkah kagetnya Rina ketika melihat sesosok makhluk wanita yang berpakaian Jawa itu. Ternyata sosok itu sama sekali tidak memiliki mata.
Bisa dibilang wajahnya pun rata. Di saat itu Rina ingin lari, tetapi pintu kamarnya tiba-tiba tertutup sendiri. Setelah itu sesosok makhluk itu pun menghampiri Rina. Tak lama kemudian kepala Rina pun dipegang oleh sesosok wanita yang tanpa muka itu dan berpakaian seperti sinden. Setelah itu Rina tidak sadarkan diri. Bisa dibilang Rina seperti kesurupan. Setelah itu Rina pun menari-nari sendiri. Tariannya seperti tarian Jawa, yaitu tarian Jaipong. Tak lama kemudian teman Rina pun datang. Karena sudah mencari Rina kemana-mana tidak ada. Akhirnya teman Rina pun berpikiran bahwasanya Rina di dalam kamar yang tidak pernah dihuninya. Setelah teman Rina membuka kamarnya, ternyata benar Rina sedang di dalam kamar dengan sesosok makhluk wanita yang berpakaian Jawa. Karena kedua teman Rina melihat Rina menari-nari sendiri, akhirnya teman Rina pun menarik Rina agar bisa keluar dari kamar itu. Setelah mereka berhasil menarik Rina dari kamar itu, Rina pun dibawa ke tempat kamar yang lainnya. Dan kedua teman Rina pun membacakan ayat-ayat Al-Quran sebisa mereka. Dan pada akhirnya mereka pun bisa menyadarkan Rina. Ketika Rina sadar, temannya pun bertanya kepada Rina, "Apa yang terjadi, Rina?" Rina pun menjawab, "Saya tadi melihat sesosok wanita seperti sinden. Dia menari-nari sambil bernyanyi." Teman Rina pun terkejut mendengar kesaksian dari Rina. Mereka bertiga sepakat akan mendatangi Ibu Lisa terkait apa yang terjadi di rumah itu. Keesokan harinya mereka bertiga menuju ke rumah Ibu Lela. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menanyakan tentang wanita yang sering menyanyi di malam hari. Namun sejak tadi pagi hingga siang hari Ibu Lela tidak terlihat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat ke kampus. Sore harinya mereka bertiga kembali lagi ke rumah kontrakan. Setibanya di sana mereka bertiga langsung merebahkan badan dan beristirahat sambil menunggu waktu maghrib. 20 menit kemudian azan maghrib pun berkumandang. Mereka langsung sholat dan sembari membaca Al-Quran secara bersama. Akan tetapi di sela-sela mereka sedang membaca Al-Quran, pintu kamar kosong itu pun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Endah yang kebetulan melihat kejadian itu langsung mencolek Rina dan juga Cindy. "Weh, lihat, kok pintunya kebuka sendiri?" "Loh, kok bisa?" Mereka bertiga seperti tidak percaya terkait pintu yang terbuka dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun langsung memeriksa seluruh ruangan yang ada di kamar tersebut. Namun di saat mereka sedang memeriksa bagian dalam rumah itu, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Bruak! Mereka bertiga pun berteriak sambil menggodor-godor pintu. Secara bersamaan, Rina mendengar suara orang bernyanyi dengan sangat lirih. "Weh, diem dulu. Coba dengerin, kayak ada yang nyanyi." Dan sayup-sayup suara orang bernyanyi terdengar dengan jelas. Tembang Jawa yang dinyanyikan begitu halus sangat indah. Sampai-sampai
mereka bertiga tidak sadarkan diri dan tertidur di dalam kamar tersebut. Keesokan harinya, Ibu Lisa pun datang ke tempat di mana Rina mengontrak. Hampir 5 menitan, Ibu Lisa mengetok-ketok pintu, tetapi tidak ada suara satupun. Sedangkan sendal dan motor mereka pun masih ada. Akhirnya Ibu Lisa pun membuka pintu memakai kunci serep yang Ibu Lisa pegang. Setelah mencari di seluruh ruangan, bahkan sampai kamar mandi, mereka pun tidak ada. Tetapi Ibu Lisa mendengarkan nyanyian Jawa di mana kamar yang tidak pernah mereka pakai. Akhirnya Ibu Lisa pun membuka pintu tanpa disadari. Begitu terkejutnya Ibu Lisa melihat ternyata mereka sedang tidur di kamar, tetapi kamar itu tidak ada kasurnya. Setelah Ibu Lisa melihat mereka bertiga tidur di kamar kosong itu, persisnya di sebelah mereka tidur ada sesosok makhluk wanita yang sedang bernyanyi langgeng Jawa sembari menari. Karena Ibu Lisa itu paham, Ibu Lisa hanya berdiam di situ sembari menunggu sesosok makhluk wanita itu berhenti bernyanyi. Ketika makhluk itu sudah berhenti menari, Ibu Lisa pun akhirnya mengeluarkan mereka satu persatu. Dan mereka pun dibawa ke rumah Ibu Lisa, dibantu oleh supir Ibu Lisa. Setelah sesampainya di rumah Ibu Lisa, mereka pun terbangun. Dan mereka pun kaget. Loh, kenapa saya bisa di sini? Ibu Lisa pun menjelaskan. Iya, semalam kenapa kok kamu tidur di kamar tanpa ada kasur? Katanya kamar itu tidak kalian huni. Rina pun lalu menceritakan kronologinya. Iya Bu, setelah saya sholat isya, kami bertiga membaca ayat Al-Quran. Tetapi tidak lama kemudian pintu terbuka sendiri. Ibu Lisa pun paham akan apa yang diceritakan oleh mereka bertiga. Akhirnya Rina pun penasaran, ingin bertanya apa yang terjadi di kamar itu. Ibu Lisa pun menjelaskan bahwasanya dulu rumah itu adalah rumah saya dan saudara saya. Ketika keluar kota, saudara saya yang ahli menari dan bernyanyi langgeng Jawa dibantai oleh seseorang. Asal usulnya karena saudara saya memenangkan perlombaan nari dan nyanyi langgeng Jawa. Entah siapa yang membunuh, sampai saat ini pelakunya belum tertangkap. Rina pun paham akan apa yang dibicarakan oleh Ibu Lisa. Akhirnya mereka bertiga tidak meneruskan menginap di kontrakan itu. Siang itu juga Ibu Lisa membantu mereka untuk mengeluarkan barang-barang mereka. Dan Ibu Lisa pun berkata, saya minta maaf atas ketidaknyamanan kalian tidur di tempat ini. Rina pun menjawab, kami juga minta maaf tidak melanjutkan kontrakan di sini. Ibu Lisa pun berkata lagi, ya udah nggak apa-apa. Mungkin rumah ini tidak boleh dikontrakan. Biar saya dan suami saya merawat kamar ini sampai kapanpun. Takutnya arwah saudara saya mengganggu orang yang ingin mengontrak di rumah ini. Itulah kisah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah tutur kata saya Dewa Ruci benar-benar minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.